Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Aprilia Pratiwi dan rekan saya Suci Rodiasari. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori akuntansi chapter 4 yaitu kerangka konseptual. Peran kerangka konseptual yaitu 1. Membuat sebuah teori akuntansi yang lengkap, konsisten, dan terstruktur. 2. Menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen dasar akuntansi. Yang terakhir yaitu menjabarkan prinsip, aturan pengakuan, pengukuhan, dan pengungkapan laporan. Sistem yang koheren dengan tujuan saling terkait dan fundamental yang diharapkan dapat menyebabkan standar yang konsisten dan yang mengatur alam, fungsi dan batas-batas akuntansi keuangan dan pelaporan. Isu. Apakah kita perlu teori umum akuntansi? Apakah saat ini akuntansi perlu permisif? Apakah praktik akuntansi saat ini terlalu tidak konsisten? Dan apakah ada terlalu banyak campur tangan politik dalam netralitas laporan akuntansi? Benefit yang didapatkan dari peran kerangka konseptual yaitu konsisten, persyaratan pelaporan logis, kepatuhan yang lebih besar, akuntabilitas ditingkatkan, standar khusus yang lebih sedikit, meningkatkan pemahaman persyaratan pelaporan, dan pengaturan standar lebih ekonomis. Tujuan kerangka konseptual. Pelaporan keuangan harus menyajikan sebuah informasi yang berguna kepada calon investor dan kreditor serta pengguna lainnya dalam membuat investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis. Informasi yang disajikan harus berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, berguna dalam menilai prospek arus kas, dan tentang sumber daya perusahaan, mengklaim sumber daya dan perubahan di dalamnya. IFRS membagi kerangka konseptual pelaporan ke dalam 3 level. Level yang pertama yaitu basic objective, level yang kedua yaitu fundamental concept, dan level yang ketiga yaitu recognition, measurement, dan disclosure concept. Di dalam fundamental concept ini, karakteristik kualitatif terdiri atas 2 jenis terkait kegunaannya, yaitu yang pertama kualitas primer. Nah, kualitas primer ini terdiri atas relevan dan reliabilitas, di mana relevan menjelaskan bahwa informasi akuntansi harus dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Yang dapat mempengaruhinya yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmasi. Sedangkan reliabilitas menjelaskan bahwa semua saldo dan penjelasan yang disajikan benar-benar ada dan terjadi. Untuk dapat memenuhi reliabilitas, unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain yaitu 1. Kelengkapan, kedua yaitu netral, dan ketiga bebas dari kesalahan. Kemudian kualitas sekunder. Kualitas sekunder sebenarnya merupakan pelengkap dari kualitas primer. Agar dapat menjadikan laporan keuangan lebih berguna, unsur-unsur kualitas sekunder yaitu dapat dibandingkan, dapat diuji, tepat waktu, dapat dipahami, dan elemen dasar. Mengembangkan kerangka konseptual. Pengembangan kerangka konseptual dipengaruhi oleh 2 isu kunci, yaitu prinsip versus pendekatan berbasis aturan untuk pengaruh standar. Yang kedua yaitu informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan pengambilan teori. Pengaturan standar berbasis prinsip dan berbasis aturan. IASB sebagian besar menghasilkan konsisten berbasis standar prinsip koheren. Yang kedua yaitu standar berbasis aturan dapat meningkatkan komparabilitas dan pemastian dan dapat mengurangi manajemen laba. Standar VASB secara tradisional berdasarkan aturan. Penekanan sekarang sedang diberikan kepada prinsip-prinsip. Tepat waktu mengingat program konvergensi IASB atau VASB. Informasi untuk pengambilan keputusan dan pendekatan teori keputusan.
Data akuntansi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan tujuan akuntabilitas yaitu penata layanan, pengambilan keputusan, pengguna. Pendekatan pengambilan teori peta berproses di mana output dari sistem akuntansi memberikan masukan untuk model keputusan pengguna. Proses teori keputusan. Yang pertama yaitu teori akuntansi secara keseluruhan. Kemudian sistem akuntansi, lalu model prediksi pengguna, dan yang terakhir yaitu model keputusan pengguna. Perkembangan internasional, kerangka konseptual IASB dan FASB. Pada tahun 2004, FASB dan IASB sepakat untuk melakukan proyek bersama, yaitu mengembangkan di tingkat kerangka konseptual umum. Tujuan dari pengembangan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal dan berkumpul internasional. Sebuah draft exposure diproduksi pada bulan Juni 2009. Pertimbangan tangguhan isu sektor tidak untuk profit. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan internasional, kerangka konseptual IASB dan FASB. Ini memiliki beberapa daerah kontroversial. Yang pertama, entitas versus perspektif kepemilikan. Yang kedua yaitu kelompok pengguna utama. Yang ketiga, kegunaan keputusan dan pengelolaan. Dan yang terakhir, karakteristik kualitatif. Masih dengan tema yang sama, Australia berikut pendekatan di mana masalah untuk kedua tidak untuk profit dan nirlaba sektor dianggap bersama-sama. Yang kedua, standar ini dimasukkan untuk berlaku untuk kedua sektor. Yang ketiga, International Public Sector Accounting Standard Board IFAC telah memulai sebuah proyek untuk mengembangkan CF sektor publik. Pendekatan untuk mengembangkan CF. Yang pertama ilmiah dan yang kedua profesional. Ilmiah yaitu jalan lain untuk logika dan empirisme atau keduanya. Kalau profesional, yaitu untuk mengatur tindakan yang terbaik dengan jalan lain untuk nilai-nilai profesional. Selanjutnya, kritik terhadap proyek kerangka konseptual. Kritik ilmiahnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, bersifat menentukan. Yang kedua, aturan yang tidak ditentukan dan konvensi. Yang ketiga, tidak menyelesaikan masalah pengungkapan kontemporer. Yang keempat, definisi kabur. Yang kelima, tidak mengatasi masalah pengukuran. Yang keenam, resiko pengambilan keputusan mekanik. Yang ketujuh, kerangka dapat menjadi tujuan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu over-reliance pada definisi. Asumsi ontopologis dan epistemologis. Ada 4 poin. Yang pertama, kebebasan dari bias atau netral, yaitu kualitas informasi yang menghindari pengguna terkemuka untuk kesimpulan yang menahan keputusan khusus, keinginan atau prasangka dari prepares. Yang kedua, Solomons, yaitu kebebasan dari bias sebagai pembuatan peta keuangan. Yang ketiga, Feyerabend, yaitu kebenaran ilmiah tidak mutlak. Yang terakhir, Ines, yaitu mengklaim akuntansi mainstream diambil untuk diberikan. Circularity of reasoning. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tujuan dari kerangka konseptual yaitu memadu praktek sehari-hari akuntan. Yang kedua, pandangan dangkal, yaitu menyimpulkan prinsip-prinsip dari teori umum. Yang ketiga, ada kerangka ditandai oleh Bunten. Yang pertama, misalnya FASB statement nomor 2. Yang kedua, karakteristik kualitatif sering dinyatakan dalam hal kualitas lain yang non-dioperasionalkan. Untuk slide selanjutnya, apakah ilmu akuntansi itu? Yaitu perspektif oleh alam dan nilai syarat. Untuk stempelnya, yaitu sampai kami yakin dalam pikiran kita tentang sifat akuntansi. Dan sia-sia untuk profesi, untuk menginvestasikan sumber daya yang besar dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk mendukung standar akuntansi. Riset positif. Yang pertama, proyek kerangka konseptual mengabaikan temuan empiris dari penelitian akuntansi positif dalam konflik satu sama lain. Yang kedua, bukti bahwa pasar modal tidak efisien. Yang ketiga, jika kerangka konseptual bisa memastikan pengguna menerima informasi yang berguna ini akan melayani tujuan yang berguna.
Selanjutnya yaitu kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Yang pertama, sebagai badan umum pengetahuan, kerangka kerja konseptual gagal sejumlah tes ilmiah. Yang kedua, perbedaan antara teori dan kebijakan penting. Yang ketiga, CF tidak diproduksi dalam kekosongan politik. Yang keempat, CF mungkin hanya cerminan dari kehendak kelompok yang dominan. Nilai-nilai profesional dan pelestarian diri. Yang pertama, self-pelestarian, yaitu menyiratkan mengejar kepentingan diri sendiri. Yang kedua, nilai-nilai profesional, yaitu menunjukkan idealisme dan altruisme. Yang ketiga, gerbot atau rasa tanggung jawab pribadi. Yang keempat, hines, yaitu legitimasi profesional. Kerangka konseptual untuk standar audit. Yang pertama, auditing adalah disiplin berdasarkan logika, dan yang kedua adalah peran verifikasi tradisional telah berkembang menjadi resiko audit bisnis. Ada 6 poin ringkasan dari bab ini, yaitu yang pertama, kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang koheren dan perspektif untuk praktik akuntansi. Yang kedua, jika efektif harus menghasilkan komunikasi informasi keuangan lebih berguna untuk penggunanya. Yang ketiga, mengembangkan kerangka konseptual telah menjadi proses yang panjang dan rumit. Dan yang keempat, ada kritikus proyek kerangka konseptual. Yang kelima, lainnya memperdebatkan pentingnya kritik. Dan yang terakhir yaitu dalam audit telah terjadi pergeseran dari pengujian substantif terhadap peran resiko bisnis klien. Untuk yang slide terakhir yaitu istilah dan konsep kunci. Di sini udah ada beberapa poin mengenai pembahasan yang sudah kita bahas di bab ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun hal yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.